Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Retno Julianti dari kelas A2 dengan NIM 20104172555. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Bapak dosen Adi Mursalin, SEMM CPHCM. Baiklah, yang pertama, saya akan menjawab bagian A. Yang pertama, yaitu langkah-langkah metode Hungarian. Langkah pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Langkah kedua, cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Contohnya pada baris A terdapat angka 15, 14, 18, dan 17. Angka terkecil yaitu tentunya angka 14. Yang kedua, 21, 16, 18, 22. Angka yang terkecil yaitu 16. Pada baris ketiga terdapat angka 21, 21, 24, 19. Yaitu yang 19 yang terkecil. Apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Langkah yang ketiga, pada kolom tak terkena garis, pilihan nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai kecil tersebut. Jawaban nomor 2 yang menyebabkan antrian yaitu oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Jawaban yang ketiga yaitu langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah maksimasi. Langkah yang pertama, ditentukan nilai terbesar. Langkah yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah 4, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Selanjutnya, langkah penyelesaian kasus minimasi. Langkah yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Langkah kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian, setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah 3. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah 4 yaitu dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Selanjutnya, bagian B. Pada kasus pertama terdapat Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti, yaitu adonannya terdapat 65, 55, 50, 40. Penyelesaian kasus yaitu tentukan nilai minimum tiap baris.
selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Pada tabel kedua, memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Selanjutnya, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal atau horizontal. Jika jumlah garis sama, maka solusi optimal sudah, tetapi jika belum, lanjut ke step berikutnya. Tentukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka, selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum. Bagian C. Yang pertama, judul video pertama adalah struktur dasar antrian. Judul video kedua, metode penugasan minimasi. Judul video ketiga, metode penugasan atau riset operasi. Yang kedua, pembicara video pertama, Mukti Ratna Dewi SSI MSc. Pembicara video kedua, Anya Nuria Manikam. Pembicara video ketiga, Dr. Beni Osta Nababan. Jawaban yang ketiga yaitu yang dibicarakan oleh pembicara pertama adalah mengenai teori antrian. Beliau menjelaskan berbagai macam dampak antrian, sampai pada memberikan solusi pada dampak antrian tersebut, dan menjelaskan tujuan dari penggunaan teori antrian, juga memberikan struktur dasar antrian. Yang dibicarakan oleh pembicara kedua adalah menjelaskan metode penugasan. Yang dimaksud metode penugasan yaitu digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contohnya, masalah tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda, dan membahas mengenai metode Hungarian. Yang dibicarakan oleh pembicara ketiga adalah membahas mengenai metode penugasan dan membahas contoh-contoh soal penugasan. Jawaban nomor 4. Pelajaran yang saya dapat dari ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara agar mencegah antrian, dan saya dapat memberikan solusi kepada para pelayanan di tempat-tempat perbelanjaan yang ada di sekitar saya. Juga saya lebih paham mengenai metode penugasan dari materinya sampai ke contoh-contoh soal yang ada. Jawaban yang kelima, manfaat yang saya dapat dari ketiga video tersebut adalah saya dapat lebih paham lagi dengan ketiga materi yang ada di video tersebut. Cara saya menerapkan teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di video tersebut yaitu sebisa mungkin di saat berada di pusat perbelanjaan, saya tidak menimbulkan antrian panjang. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.